Kita mau kritik ini, kritik sana sini. Yang aman saat ini adalah komedi itu. Nining mau tanya nih, Hmm. mau tanya, kira-kira Kak Aziz itu lebih suka dipanggil apa? Hai guys, yang kangen sama Leha sudah hadir di sini. Kalian pasti juga kangen lah sama Tante Nining, yang manis, imut juga. Jangan sok-sok manis kau tante. Lihat tuh, mukamu bekrek tuh. Bekrek. Aku ini pakai MS Glow itu loh. Sok-sokan pakai MS Glow. Emang kamu ikut join MS Glow? Iyalah, aku pernah juara loh dulu. Idih, sok-sokan kah tante? Ngomong-ngomong tuh, sekarang kita menghadirkan seseorang yang ini, kalau masalah teater, masalah drama, terus musikalisasi puisi, ya ini jagonya tuh. Oh, tidak bisa diragukan lagi begitu. Iya. Terus kalau ngomong sastra ya tuh, tante itu suka apa? Kan ada puisi, drama, teater, prosa, Kan kamu tahu. stand up komedi. Iya kan kamu tahu, yang juara dulu episode berapa itu ya? Aku kan pernah juara lomba puisi dulu tuh. Di mana? Itu di episode berapa itu? Di Natang Project itu. Oh, serial komedi. Ya, itu kan jurinya ada fair tuh. Jurinya kan suka sama kamu tuh. Oh, suka tidur Nah, Teh, dia memang. ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong stand up komedi ada yang menarik loh. Ini nih fenomena stand up komedian yang ada di Indonesia. Nah, ini sedang marak tuh. Oh, yang layar di TV-TV itu. Tante tahu nggak stand up komedian itu apa? Gak tahu lah, Loh. aku pengen tahu. Nah, stand up komedian ya, saya bicara fenomenanya dulu ya Teh ya. Ya. Sekarang itu stand up komedian sudah jadi fenomena di dunia entertain tuh, di pertelevisian Indonesia. Tidak sah rasanya apabila tidak melibatkan stand up komedian. Oh, begitu. Iya, nah ini menjadi suatu trendsetter tersendiri bagi seorang komika yang saya pikir sudah mondar-mandir di program televisi Indonesia tuh. Ya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin anggapan saya pernah googling di media dan mendapatkan informasi bahwasannya anggapan stand up komedi itu bukan harus sih memiliki intelektual yang tinggi, wawasan dan kecerdasan di atas rata-rata. Itu kok bisa begitu tuh? Ini kan menjadi fenomena tuh. Iya, kalau menurutku itu karena bikin semua orang itu menjadi tertawa terbahak-bahak mungkin itu. Bisa jadi sih. Cuma kan kalau asumsi aku ya pasti ada faktor tertentu loh yang kemudian kenapa harus melibatkan seorang stand up komedian. Nah, sebelum ini kita jawab ya Teh. Ya. Sebelum kita jawab, nah saya sudah menghadirkan seseorang yang cocok untuk menjawab pertanyaan ini. Cewek apa perempuan? Boh, Boh. cewek apa cowok? Cewek sama perempuan itu sama Oh, Teh. sama. Cowok apa cewek maksudnya begitu? Cowok lah. Nah, kita sapa dulu yuk. Kita sapa yuk. Yuk. Selamat sore Kak Aziz. Selamat sore. Ini dengan Mbak Leha ya. Leha. Ini ciri khasnya Mbak Leha dengan senyumnya yang manis gitu. Terus tatapan matanya yang tajam gitu, setajam silet. Terus Manis ini tante tuh. ya, tantenya yang jadi tante. Tante siapa? Tante Nining. Tante Neneng. Wah, sangat bahagia hari ini saya bisa didatangkan ke sini. Bisa diajak singgah mampir di sini. Wah, bahagia sekali. Wah, kami yang berterima kasih ya Toh ya. Iya. Karena sudah menyempatkan hadir di ruang tamu kita. Iya, ini manggilnya siapa sih? Kakak atau emas atau sayang? Iya. Yang penting jangan panggil berondong lah. Jangan panggil berondong. Ya, kita tanya-tanya Kak Aziz nih kan, kita panggil Kak Aziz aja lah. Ya, Ya. dipanggil kakak aja. Kakak aja ya Kak ya. Saya tetap panggil tante sama neng ya. Neng.
Leha, bukan Oh, Leha. Nining. Ini Tante Nining Kak Oh, Tante Aziz. Neneng. Ini Leha. Leha, ya siap. Kita tanya ini. Ini kan Kak Aziz itu awal mulanya kalau di daerah kita nih ya, daerah Bondowoso itu terkenal sebagai komedian. Terlibat di berbagai acara tuh. Nah, saya tuh pengen tahu tuh sebetulnya Kak Aziz itu awal mula suka seni, awal mula bisa melawak itu dari mana Kak? Kalau berbicara awal mulanya itu sebenarnya saya bingung gitu ya. Bingung untuk mengatakan saya berawal dari tahun berapa. Cuman pada waktu itu saya SMA itu kelas 2 baru sudah mulai tertarik dengan dunia panggung entah itu teater tadi yang disebutkan, kemudian masih belum ada stand up comedy waktu itu. Oh, masih belum ada stand up. Belum. Jadi saya itu aktif di teater. Jadi SMA itu saya tertarik ikut ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami. Setelah itu di sana pertama kali 2006 itu kita ikut lomba tingkat Jawa Timur loh. Di sekolah itu baru kali membentuk komunitas teater, tiba-tiba ikut lomba tingkat Jawa Timur, ternyata juara satu. Pertama kali ikut Kak? Pertama kali ikut. Itu kebetulan nama teaternya Teater Arwah. Teater di SMA Arwah. saya di Man Bondowoso. Saya tahu itu teater arwah. Aku juga tahu lah. Emangnya pernah ikut ya? Wah. Kalau boleh diceritakan tuh, ini mic yang di sini. Kalau boleh Pernah diceritakan, sebetulnya nama Leha itu yang menciptakan karakter Leha itu sebetulnya Kak Aziz tuh. Oh iya. Oh, berarti ini anak Teater Arwah juga. Betul. Oh, saya lupa soalnya. Lama tidak ketemu, tiba-tiba saya ketemu. Dulu berarti kerudungan ya? Wah, saya kerudungan Kak Aziz. Alhamdulillah. Sekarang taubat ya. Sekarang jadi lepas. Oh, kebalik. Sekarang sudah ngawur. Ya, sudah mulai tidak terkontrol ya. Apalagi ini Kak Aziz. Tapi walaupun tidak terkontrol, tetap pergaulannya tetap dijaga. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai bergaul dengan binatang buas, jangan gitu ya. Ya nggak mungkin lah Kak Aziz. Terus saya juga bingung Kak Aziz. Waktu kami itu berlatih dan kebetulan pelatihnya adalah Kak Aziz, kenapa Kak Aziz itu gak mau dipanggil pelatih atau guru, malah menyebutnya sebagai teman berlatih ya dia? Ya Tenining ya. Ya, kenapa? Saya sebenarnya ketika dikatakan ahli di bidang teater itu tidak ya. Saya tidak ahli. Saya tidak pernah kuliah di tentang seni teater. Saya tidak pernah ikut detail. Hanya saja saya itu sebagai pelaku. Jadi sebagai pelaku mungkin karena pengalaman saja. Karena saya pengalaman ikut, jadi berbagi dengan adik-adik saya yang ada di Teater Arwah itu sendiri. Jadi saya berbagi di sana dalam artian, ya saya bukan melatih, tapi bisa dikatakan latihan bersama. Teman berlatih gitu saya ya. lebih senang dikatakan teman berlatih, bukan pelatih, karena saya juga tidak tahu apa-apa begitu. Oh iya Kak Aziz. Gimana? Tanya lah. Boleh. Gantian lah. Iya. Ngomong-ngomong ini Kak Aziz, kenapa nama teaternya itu dinamakan Teater Arwah? Kan takut. Itu sebenarnya ada Gentayangan gitu ya. Iya. Sampai Tante Neneng mengatakan mengira Teater Arwah itu adalah hantu-hantu gentayangan gitu yang selalu menghantui hatinya Tante Neneng gitu ya. Mungkin ya. Iya itu kalau Kak Aziz. Jadi arwah itu sebenarnya singkatannya apresiasi media dakwah. Jadi di kegiatan di SMA saya itu waktu itu kegiatannya ada semacam kegiatan kan madrasah ya, bukan SMA, madrasah. Di situ ada kegiatan entah itu kegiatan Maulid Nabi, kegiatan itu kita ada dakwahnya di situ menggunakan teater itu sendiri. Begitu. Berarti begini wadah arwah, teater arwah itu sebagai media dakwah tadi yang disebutkan. Selain kita bermain mengekspresikan diri melalui teater, kita juga berdakwah di situ gitu maksudnya. Nyambung kepada yang tadi, karena sekarang itu masyarakat itu mungkin sudah terlalu jenuh dengan keseriusan kita mengajak dalam kebaikan, mereka sudah jenuh dengan marah-marah, serius. Makanya kita kemas dengan model dakwah
ya dengan pertunjukan drama itu, drama teater itu. Jadi materi-materi atau cerita-cerita yang kita ambil adalah cerita-cerita Islami, cerita tentang kisah-kisah Sunan, tentang kisah Abu Nawas, Sirah Nabawiyah. kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau Sirah Nabawiyah yang diambil adalah spirit perjuangannya ya Kak Aziz ya. Spirit perjuangannya bagaimana kita menjalani hidupnya harus optimis seperti itu. Kemudian di samping itu ya, saya tambahkan di samping saya aktif di teater itu sebenarnya saya banyak gitu. Saya aktif di kegiatan-kegiatan yang lain karena bagi saya kita itu kan hidup ini kalau hanya diam-diam saja di rumah itu sebenarnya buat saya pribadi itu sepertinya terlalu kaku. Hanya kita kami sendiri lebih baik aktif di kegiatan ini. Ada organisasi banyak yang saya ikuti. Kenapa? Karena prinsip mungkin saya itu inginnya seperti yang mungkin yang guru-guru kami ajarkan bahwa sebaik-baik manusia itu yang membawa manfaat bagi manusia lainnya. Katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Memangnya apa? Ingin apa kan? Iya. Tadi kan Kak Aziz bercerita tentang pengalaman sebagai pembina teater ya, dan di luar juga memiliki kegiatan lain. Itu kegiatan apa Kak Aziz? Coba sebutkan. Ada kepemudaan, ada dulu saya aktif dari waktu SMA itu aktifnya di IPNO, Ikatan Belajar, ada ulama itu juga aktif. Kemudian saya juga aktif di kegiatan kepemudaan Ansor. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang di luar itulah. Salah satunya juga saya aktif di ini kegiatan ada semacam studio videografi dan fotografi. Itu teman-teman yang punya. Jadi saya ikut andil, ikut gabung di situ. Misalkan ada foto-foto, ada butuh jasa foto, mantenan, ulang tahun segala macam itu Prawedding gitu ya Kak. Pre-wed itu bisa. Misalkan Wedding. Tante Nining nanti mau pre-wed bisa juga. Dari yang tidak imut menjadi lebih imut begitu. Bukan hanya jadi imut, dari Tante Nining yang rada-rada agak ada kumisnya tipis dan nanti bisa hilang. Oh bisa hilang Kak Aziz. Soalnya kan wajahnya Tante Nining ini kan ada kumisnya tipis, rada-rada kayak artis Iis Dahlia. Iis Dahlia ya. Apalagi dilihat dari samping, mirip. Siongan. Bukan saya yang bilang. Tante, ini ada tamu. Tante tak bikin-bikin. Aku ya harusnya itu yang tua, bukan disuruh-suruh. Loh kan yang pinter racik minumnya itu kan Tante. Iyalah kalau begitu. Kak Aziz mau minum apa? Di sini tuh banyak loh. Ini kan sudah ada. Oh ini buat properti ya? Air putih ya Oh diminum ini Kak properti. Aziz di air Ini putih. properti. Tapi kami juga menyediakan biar dapur kita itu berfungsi Kak Aziz. Oh gitu, ada Iya. dapur. Iya. Ada. Dapur neneng ya? Dapur Nining. Dapur Iya. neneng. Ini. Dapur neneng itu ada Tak apa kasih menunya saja? ya, tak kasih Oke, menunya apa ya. aja? Ada jus apukat, STMJ, susu telur madu jahe begitu. Juga ada yang namanya kopi susu, kopi hitam. Jus temu ireng nggak ada? Ada lah yang pahit-pahit itu. Ada. Gak ada. Gak enak itu. Oh, nggak ada. Aku nggak tahu. Jadi Jus alpukat adanya tuh. oh iya, apukat, jus apukat. Jadi Kak Aziz mau minum apa? Terserah deh. Kopi Yang aja deh penting- ya, kopi Yang aja ya. penting Tante Neneng yang bikin. Wah Iya, Kak pasti Aziz enak. bisa aja deh. Kamu udah usah genit-genit deh. Teh jangan lama-lama ya Teh ya. Wah kalau lihat Tante Neneng ini leha saya selalu ketawa gitu ya. Apalagi saya selalu standby di kalau saya sudah marah-marah di rumah misalkan pulang kerja capek mau marah sama istri bilang wah ya jangan marah dulu lihat ini Tante Neneng wah sudah sembuh. Itu marahnya bisa hilang ya Kak Aziz ya. Bisa menyembuhkan orang marah. Kemarin juga di rumah ada yang marah-marah tetangga marah-marah. Terus ada video saya liatin video Tante Neneng wah sembuh marah-marahnya dia. Sembuh. Iya, tapi gila. Memang karisma dan memiliki pengaruh. Auranya memiliki pengaruh Kak Aziz. Iya, pengaruh yang gaib. Ya. Gaib.
Soalnya dari marah-marah jadi sembuh, Iya. tapi jadi gila tetangga saya itu. Kesurupan. Ya Kak Aziz, kembali ke topik utama ya Kak ya. Siap. Ini siap. kan tadi masalah trendsetter fenomena yang terjadi stand up komedian nih. Heeh. Itu menurut Kak Aziz bagaimana? Misalnya kan ya di Lapor Pak, nggak apa-apa ya nyebut ya, pertelevisian yang rame itu ada stand up komedi. Lalu di kanal-kanal YouTube seperti PT Tema Indonesia itu talentnya stand up komedian. Lalu Kui Entertainment juga diisi oleh stand up komedian. Saya pikir itu semua lini media sosial tidak hanya pertelevisian itu diisi oleh stand up komedian Kak. Itu kenapa itu Kak? Ini seiring perkembangan zaman Leha ya. Jadi perkembangan zaman ini sekarang sudah mulai masyarakat itu sudah lebih butuh dengan yang namanya kebebasan. Mereka tidak mau lagi terkekang dengan aturan-aturan yang membelenggu mereka. Mereka butuh hiburan yang bikin kocak, bikin ketawa yang ledak-ledak. Maka juga penyampaian penyampaian aspirasi masyarakat itu sekarang butuh kebebasan. Di mana yang bebas ya dengan model komedi itu. Stand up komedi. Kita mau kritik ini, kritik sana sini. Yang aman saat ini adalah komedi itu. Karena komedi itu bagaimanapun kita mempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasi walaupun sebenarnya tetap ada batasan-batasan. Kita harus hindari dengan yang biasanya berbau sara, unsur sara, kemudian membeda-bedakan suku, kemudian segala macam lah. Walaupun itu tetap ada batasannya, tapi untuk komedi sendiri kita bebas mengkritisi dengan cara-cara komedian itu sendiri. Karena orang misalkan mengkritisi si A, tapi dengan model ketawa, itu tidak akan menjadi hal yang marah. Tapi yang penting aspirasi tersampaikan. Makanya banyak sekarang televisi kemudian tempat-tempat yang lain tuh mengedepankan unsur komedia, stand up komedi ya, karena di situ masyarakat sudah butuh yang ketawa yang meledak-ledak seperti Fresh tadi gitu ya, Kak, fresh ketawa. Kalau misalnya kita hanya serius saja bicarain serius, wah itu kita sepertinya dunia ini menghimpit kita. Tapi kalau ketawa coba sampai ketawa coba. Ketawa. Ini kan seperti meledak-ledak kan sini. Gitu. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana Kak Aziz menyikapi fenomena itu tersendiri? Karena kan ada beberapa stand up komedian ada sebuah genre yang pada akhirnya di kalangan masyarakat tapi tidak semua ditolak. Ya kita kenal itu sebagai genre drag komedi. Ya kita kenal lah yang biasa ngebawa itu Tretan Muslim dan Coki Pardede. Itu bagaimana Kak Aziz menyikapi genre ini? Karena kan otak manusia menerima apa yang disampaikan itu tidak sama. Ada yang kalau menurut saya pribadi sebenarnya suka-suka mereka gitu ya, karena mereka mungkin punya prinsip masing-masing apa tujuan mereka untuk berstand up komedi tentang hal ini mereka punya tujuan, tapi kita sebagai penerima sebagai itu juga harus bisa mengontrol diri. Sama halnya dengan kita meresapi sesuatu, kita googling sesuatu di Google, kita memanfaatkan smartphone itu, kalau kita tidak hati-hati maka kita akan terjebak sendiri. Seperti yang disampaikan tadi betul kan, misalkan ada konten-konten yang terlalu keras gitu ya, betul. Tapi karena masyarakat itu kan beda-beda, ada yang menangkapnya secara serius, ada mereka tidak bisa sharing, menyaring itu kemudian langsung ditangkap, itu akan membludak. Untuk pertelevisian saya kira mereka sudah bisa mengontrol. Untuk pertelevisian pertelevisian sudah bisa mengontrol, sekiranya ada komedi-komedi yang terlalu keras, jadi ini akan membawa dampak yang negatif bagi masyarakat, kemungkinan sudah disensor oleh mereka. Tapi yang khawatir ya YouTube itu, di YouTube itu memang sangat bebas sekali berekspresi. Yang penting ya itu sudah, mungkin kita kembali lagi kepada zamannya, bahwa kita yang mengkonsumsi juga harus hati-hati. Betul yang disampaikan Kak Aziz itu
artinya sekarang perubahan zaman itu sangat cepat Kak Aziz. Dari pertama sebagai tweetgram yang terkenal, akhirnya orang-orang berlomba dengan adanya Instagram, dan sekarang sudah bermunculan para youtuber. Itu sangat cepat perkembangannya. Cepat Twitter, Instagram, kemudian YouTube. Nah, Kak Aziz, saya mau nanya nih. Iya, kan dari tadi memang. Oh iya ya. Kak Aziz, stand up komedian favorit, karena saya tahu track record Kak Aziz itu pernah menggeluti stand up komedi. Stand up komedian paling favorit, ya mungkin bisa jadi inspirasi Kak Aziz dalam berstand up komedi. Kalau stand up komedian yang menjadi favorit saya sebenarnya